Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi makalah kami yang berjudul Al-Quran dan Sains, yang beranggotakan Vina Silvia dengan NIM akhir 05, Shirley Safitri dengan NIM akhir 011, dan Hanifah Ismahani dengan NIM akhir 028. Materi pertama akan disampaikan oleh saya, Vina Silvia. Pengertian sains. Asal mulanya, pengertian sains ialah segala jenis ilmu meliputi social science dan natural science. Kemudian, pengertian istilah sains hanya untuk natural science dan diterjemahkan dengan ilmu pengetahuan alam atau disebut IPA. Social science, kelompok yang khusus mengenai masalah kehidupan manusia, terdiri dari sosiologi, hukum, ekonomi, bahasa, psikologi, agama, dan seni. Sedangkan natural science, kelompok yang khusus mengenai masalah alam fisik manusia dan lingkungannya, terdiri dari matematika, fisika, kimia, biologi, astronomi, meteorologi, dan geologi. Dalam hal ini, Idris H.M. Nur mengemukakan kesimpulannya bahwa ilmu pengetahuan adalah eksplorasi sistematis untuk mendapatkan pengetahuan mengenai segala fenomena di jagat raya, serta akumulasi sistematis dari pengetahuan tersebut. Dari beberapa pengertian di atas, untuk sementara ini, kata sains lebih baik diterjemahkan dengan ilmu, sehingga lebih mudah untuk mempelajari dan memahami. Perkembangan sains dalam Islam. Keutamaan orang-orang yang berilmu dan beriman sekaligus diungkapkan Allah dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 9 dan Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Umat Islam giat mengembangkan ilmu pengetahuan sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat tersebut. Dan ada pula umat Islam yang mengalami kelesuan bahkan menjauhkan diri dari ilmu pengetahuan sebagaimana kita menyimak sejarah Islam pada abad pertengahan. 1. Kemajuan sains di dunia Islam. Selama beberapa abad, dari abad ke-9 hingga abad ke-15, kaum muslimin merupakan pemimpin kaum intelektual di bidang sains. Berbeda dengan keadaan di Eropa, pengetahuan di negara Islam bahkan berkembang pesat pada masa antara abad ke-7 hingga abad ke-15. Perkembangan pengetahuan pada masa itu meliputi ilmu kimia, fisika, astronomi, kedokteran, dan farmasi. Dengan mempelajari keadaan muslimin di masa lampau, di mana mereka mendorong umatnya untuk mencari ilmu dan mengembangkannya, dapatlah diambil kesimpulan bahwa Al-Quran tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan, malah menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Saham kaum muslimin terhadap perkembangan ilmu pada umumnya dan ilmu sejarah, geografi, filsafat, ilmu ukur, ilmu hisab, dan kedokteran pada khususnya sungguh besar sekali dan tidak banyak dibantah. Demikianlah pengakuan sebagian besar para penyelidik Eropa saat ini. Kemunduran sains di dunia Islam. Ada beberapa hal yang mungkin menjadi sebab kemunduran atau kesuraman sains pada masa sekarang ini. Sebagaimana pendapat Abdus Salam yang dikutip oleh Muhammad Ansaruddin Siddiq sebagai berikut. Pertama, generasi ilmuwan terdahulu kurang mempersiapkan generasi berikutnya untuk mengkondisikan suasana ilmiah sebagai bagian dari kehidupan umat. Kedua, generasi berikutnya merasa cepat puas terhadap hasil dari ilmuwan-ilmuwan terdahulu tanpa berusaha menciptakan inovasi yang baru. Ketiga, para penguasa di negara-negara Islam kurang mendukung perkembangan sains sehingga suasana perkembangan sains di kalangan muslimin menjadi kering. Selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai sains dalam perspektif Al-Quran. Al-Quran merupakan landasan pertama bagi nilai yang bersifat konstan dalam Islam. Oleh karena itu, telah banyak dilakukan studi yang menyoroti sisi kemukjizatan Al-Quran, antara lain dari segi sains yang pada era ilmu dan teknologi ini banyak mendapat perhatian dari kalangan ilmuwan. Al-Quran sebagai kalam Allah diturunkan bukan untuk tujuan-tujuan yang bersifat praktis. Oleh karena itu, secara objektif, Al-Quran bukanlah ensiklopedi sains, apalagi Al-Quran tidak menyatakan hal itu secara gamblang.
Al-Quran Al-Karim yang terdiri atas 6.236 ayat itu menguraikan berbagai persoalan hidup dan kehidupan, antara lain menyangkut alam raya dan fenomenanya. Uraian-uraian sekitar persoalan tersebut sering disebut ayat-ayat kauniyah. Tidak kurang dari 750 ayat yang secara tegas menguraikan hal-hal di atas. Jumlah ini tidak termasuk ayat-ayat yang menyiumnya secara tersirat. Tetapi kendati demikian bukan berarti bahwa Al-Quran sama dengan kitab ilmu pengetahuan atau bertujuan untuk menguraikan hakikat-hakikat ilmiah. Ketika Al-Quran memperkenalkan dirinya sebagai tibyanan likulli syai', bukan maksudnya menegaskan bahwa ia mengandung segala sesuatu, tetapi bahwa dalam Al-Quran terdapat segala pokok petunjuk menyangkut kebahagiaan hidup duniawi dan ukhrawi. Al-Quran memerintahkan atau menganjurkan kepada manusia untuk memperhatikan dan mempelajari alam raya dan merangka memperoleh manfaat dan kemudahan-kemudahan bagi kehidupannya, serta untuk mengantarkannya kepada kesadaran akan keesaan dan kemahakuasaan Allah SWT. Alam dan segala isinya beserta hukum-hukum yang mengaturnya diciptakan, dimiliki, dan di bawah kekuasaan Allah SWT secara diatur dengan sangat teliti. Alam raya tidak dapat melepaskan diri dari ketetapan tersebut kecuali jika dikehendaki oleh Tuhan. Dalam Quran Surat Al-Alaq, Allah menyebutkan nikmatnya dengan mengajarkan manusia apa yang tidak ia ketahui. Hal itu menunjukkan akan kemuliaan belajar dan ilmu pengetahuan. Allah SWT mengawali surat dengan menganjurkan membaca yang timbul sifat tahu, lalu menyebutkan penciptaan manusia secara khusus dan umum. Sebenarnya, penjelasan di atas dapat kita jadikan sebagai landasan mengapa kita harus menguasai sains. Dampak sains dalam kehidupan manusia. Kalau melihat secara sepintas terhadap pendapat yang berdasar pada Quran Surah Ar-Rum ayat 41, akan terkesan sebagai justifikasi ayat. Karena di dalam ayat tersebut diceritakan mengenai kerusakan baik di laut dan di darat yang disebabkan oleh ulah tangan manusia. Hal ini seakan-akan memang sudah suratan atau takdir dari Tuhan yang pasti terjadi. Akan tetapi, yang lebih penting dari hal itu ialah supaya manusia ingat akan kodratnya sebagai khalifah di muka bumi ini dengan lebih berhati-hati dan berpikir dengan hati yang jernih dalam melakukan aktivitasnya di dunia ini agar tidak merugikan orang lain maupun lingkungannya. Belum diketahui secara persis sejauh mana dampak nilai-nilai yang menyertai perkembangan sains itu terhadap masyarakat muslim. Akan tetapi, apa yang dikemukakan di atas, bahkan mungkin lebih dari itu, bukanlah rekaan dan mengada-ada. Inilah ancaman serius bagi generasi sekarang dan generasi mendatang yang oleh Zainuddin Sardar digambarkan sebagai imperialisme epistemologis. Dalam ungkapannya, epistemologis peradaban barat ini telah menjadi suatu cara pemikiran dan pencarian yang dominan dengan mengesampingkan cara-cara pengetahuan alternatif lainnya. Jadi, semua masyarakat muslim dan bahkan sesungguhnya seluruh planet ini dibentuk dengan citra manusia barat. Berdasarkan penelitian Syahrir, ada indikasi kuat bahwa sains banyak dipengaruhi oleh sistem nilai yang dianut komunitas ahli sains yang terkait, yang setengahnya tidak serasi dengan nilai Islam. Oleh sebab itu, nilai-nilai yang menyertai sains modern harus diantisipasi secara cermat agar kita tidak terperangkap dalam nilai-nilai yang tidak Islami itu. Kehidupan beragama merupakan sifat fitrah yang terpenting bagi manusia. Artinya, berangkat dari sifat dasar fitrah itu, sisi kemanusiaan manusia selalu diarahkan untuk bertranscendensi dengan Sang Maha Kuasa, sehingga daya hidup yang diterimanya dari Sang Pencipta akan menuntunnya ke jalan keselamatan, ke jalan yang diridhoi olehnya. Kesimpulan, Al-Quran jelas mendukung bahwa memerintahkan dengan tegas kepada manusia agar selalu mengembangkan pola pikirnya untuk berinovasi terhadap alam yang sudah disediakan oleh Allah yang Maha Pencipta sebagai objeknya, sehingga menghasilkan sains yang tepat guna bagi kesejahteraan hidup manusia di dunia, sebagai bekal beribadah kepada Allah untuk mencapai kebahagiaan di akhirat kelak. Menurut Al-Quran, sains hanyalah alat untuk mencapai tujuan akhir. Pemahaman seseorang terhadap alam harus mampu membawa kesadarannya kepada Allah yang Maha Sempurna dan Maha Tak Terbatas. Sebagai produk budaya, sains tidak terlepas dari subjektivitas sang penemu atau sang pengembang. Dengan kata lain, sains tidak bebas nilai, bahkan syarat dengan nilai. Oleh karena itu, perkembangan sains tentu akan memberikan dampak yang positif sekaligus yang negatif
tergantung bagaimana cara dan apa tujuan manusia dalam menciptakan dan mengembangkannya.